Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NTB yang kami hormati, jumpa lagi kita pada sore hari ini di akhir bulan Mei, Sabtu 30 Mei 2020 untuk penyampaian update COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, dari Laboratorium PCR Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rumah Sakit UNRAM, serta Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Kota Mataram dan Rumah Sakit Malambai, telah diperiksa sebanyak 375 sampel dengan hasil 326 sampel dinyatakan negatif. Adapun sisanya, 7 sampel adalah evaluasi sampel dari pasien yang dirawat, masih positif, dan pada hari ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif cukup tinggi, yaitu 42 orang. 42 orang pasien ini berasal dari Kota Mataram sebanyak 16 orang, Lombok Barat sebanyak 9 orang, Lombok Tengah 14 orang, Lombok Timur 2 orang, dan 1 orang pasien berasal dari luar provinsi. Dengan bertambahnya 42 pasien pada hari ini, maka jumlah pasien terkonfirmasi positif di Nusa Tenggara Barat sampai hari ini total adalah 636 orang. Jumlah yang cukup besar, dan kita lihat seminggu terakhir penambahan jumlah pasien berada dalam nominal angka yang tinggi, sehingga patut menjadi perhatian kita semua. Pada hari ini telah dinyatakan sembuh 12 orang pasien. Mereka berasal dari Kota Mataram 6 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Utara 2 orang, dan Lombok Tengah 1 orang. Total pasien yang sembuh sampai hari ini adalah 291 orang atau 45,8% dari total seluruh pasien. Pada hari ini kita mendapatkan berita duka dari Kota Mataram. 1 orang pasien COVID telah dinyatakan meninggal dunia dan telah dipulasarakan tadi pagi dengan protokol COVID. Dengan demikian, total pasien yang meninggal adalah 11 orang atau 1,7%. Dan pasien yang masih dirawat di seluruh rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Barat, baik itu rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat, adalah sejumlah 334 orang. Warga Nusa Tenggara Barat yang saya cintai, pada hari ini teman-teman di lapangan, baik teman-teman dinas kesehatan yang didukung oleh para aparat desa dan kelurahan, serta gugus tugas yang ada di desa dan kelurahan, telah menemukan 95 orang tanpa gejala yang baru. Ini adalah hasil dari tracing kontak pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Dengan ditemukannya 95 orang OTG, maka jumlah OTG kita sampai hari ini adalah 6.028 orang. Dengan yang masih dalam pengawasan adalah 2.201 orang atau 36,3%. Pasien dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pemantauan, adalah 27 orang penambahannya, sehingga total berjumlah 5.586, dan yang masih dalam pemantauan adalah 238 orang atau 4,2%.
Sedangkan pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 29 orang, sehingga total menjadi 1.223 orang yang masih dalam pengawasan adalah 558 orang atau 44%. Jumlah PPTG hari ini juga mengalami penambahan. Walaupun jalur masuk sudah diketatkan, masuk ke NTB harus melalui proses pemeriksaan rapid test, tetapi hari ini tercatat ada 219 orang pelaku perjalanan tanpa gejala yang masuk di Nusa Tenggara Barat. Dari bulan Februari sampai sekarang tercatat 60.412 orang PPTG dan yang masih melakukan karantina mandiri ataupun di tempat karantina terpadu adalah 4.096 orang atau sejumlah 6,8%. Kita melihat bahwa angka-angka ini masih jauh dari harapan kita. Penambahan masih di angka puluhan. Masih ada terjadi penularan di sekitar kita. Sebagai catatan, jumlah pasien yang mendapatkan COVID melalui penularan generasi 2 dan 3 saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembawa COVID-nya sendiri. Dengan perbandingan 56 berbanding 44%. Artinya, semua warga NTB harus waspada, terutama di 3 kabupaten kota yang memang sudah ditetapkan menjadi kabupaten kota dengan transmisi lokal, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Sebagai catatan pada hari ini bahwa transmisi lokal mulai tampak terjadi juga di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sehingga kami kira tidak ada salahnya kita mengingatkan seluruh masyarakat Pulau Lombok untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap proses penularan COVID-19 ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena rata-rata masa perawatan pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat adalah 18 hari. Artinya lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kita mengerjakan protokol COVID-19. Memakai masker setiap saat walaupun mungkin itu tidak nyaman dan pengap. Mencuci tangan pakai sabun setiap habis melakukan aktivitas di bawah air mengalir selama 20-40 detik walaupun efeknya mungkin kulit kita menjadi kering. Tetap menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan lawan bicara. Hindari kerumunan. Tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya orang banyak. Seperti pasar misalnya. Upayakan meminimalisir pergi ke pasar. Kalaupun pergi ke pasar, pilihlah jam-jam di mana pasar sudah tidak penuh. Sehingga resiko berkontak juga menjadi lebih sedikit. Lebih baik apabila memungkinkan kita membeli secara daring atau online. Itu meminimalkan resiko kita bertemu dan berkontak dengan orang banyak. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu menjadi catatan kita semua. Ada ketakutan banyak orang kalau di daerahnya ditemukan penderita COVID-19 positif. Yang perlu kita ingatkan, tidak ada orang yang ingin tertular COVID-19. Tetapi, kalau kita sudah melakukan pencegahan, kita sudah melaksanakan protokol COVID-19,
karena risiko pekerjaan kita akhirnya terpapar dengan COVID-19, maka marilah kita ikuti protokol perawatan sampai tuntas. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai riwayat kontak dengan penderita COVID-19 tim surveillance kami turun ke lapangan. Tapi mungkin saja tidak 100% terdata. Mungkin Bapak Ibu tidak termasuk yang terdata oleh tim surveillance kami. Mohon keaktifan Bapak Ibu untuk melaporkan diri. Sehingga Bapak Ibu juga bisa dilakukan pemeriksaan dan dicek apakah Bapak Ibu termasuk yang positif atau negatif menderita COVID-19. Itu lebih baik daripada Bapak Ibu tidak terdata, tidak dicek, tetapi sebetulnya Bapak Ibu menderita penyakit. Karena kita tahu pada awalnya tidak ada gejala. Tetapi lambat laun apabila tubuh kita imunitasnya tidak baik, akan timbul gejala yang berat. Apalagi kalau kita menderita penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes mellitus, hipertensi, asma, maupun penyakit-penyakit yang lain. Gejala COVID-19 akan memberat pada penderita-penderita penyakit yang sudah memiliki penyakit kronis sebelumnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kami mendoakan para penderita COVID-19 yang saat ini dirawat, semoga cepat sembuh, cepat pulih kembali, dan setelah 14 hari tambahan isolasi di rumah bisa segera beraktivitas. Bagi teman-teman nakes, kita tetap waspada, layani pasien dengan memakai APD level 2, sehingga risiko penularan bisa diminimalkan. Kepada para pasien, jujurlah kepada para petugas kesehatan tentang riwayat perjalanan dan riwayat kontak Anda, sehingga Anda bisa segera tertangani dan memberikan keamanan juga bagi para petugas kesehatan. Pandemi COVID-19 ini banyak merubah tatanan hidup kita. Tetapi percayalah, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi apa yang bisa kita hadapi. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19. Dengan upaya kita bersama, dengan doa kita bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan pergi dari bumi Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Stay safe, stay healthy. Patuhi protokol COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20-40 detik, dan tetap di rumah selama mungkin. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.